Silakan, Kas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai doa malam hari ini. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Kau berkati sinyal kami lewat Zoom hari ini Tuhan. Kami tolak kuasa roh jahat yang mengganggu, yang ngelek-ngelek apapun Tuhan. Kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang beracara Tuhan untuk hari ini Tuhan. Doa malam hari ini Tuhan. Kau jamah kami, apa yang kami dapatkan berkat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan semua. Bapak Ibu Saudara-saudara kami juga merasakan hadirat-Mu yang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kirala para bala bala para bala syana rala bala. Hinarala bala 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 shinarala bala 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 bala. Kau Bapakku yang baik Tuhan. Kirala bala 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 kami datang menyembah-Mu, membawa hati kami Tuhan, membawa kerinduan. Kirala bala 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 kirala bala 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 bala. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kirala bala 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 kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 kirala bala bala haleluya. Kirala bala bala kirala bala 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 kirala bala 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 kirala bala 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 bala. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kirala bala 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 bala. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku ya Tuhan, melewati badai langit biru. Kau yang buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik ya Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Bapa, aku mengasihimu. Engkau Bapa yang mengasihimu. Amin. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku.
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku, ya Tuhan, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, ya Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, kau Bapa, kau Bapakku yang baik, ya Tuhan Yesus. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, kau Bapa, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita sembah Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Yesus namanya. Dia mengasihimu, Dia lama ya lama. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Kami sembah Dia, Yesus namanya. Kami mengasihi Tuhan, kami sungguh yang hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Terus menyembah kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat mana kami berada, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, ramah baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan Yesus yang kami pandang wajah. Kami mau sembah Kau Yesus, lebih dalam lagi kami menyembah. Haleluya, Engkau Bapa yang mengasihi, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai, kami mau sungguh-sungguh merasakan Tuhan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh itu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sekali lagi Bapa, ajarku selalu hormati-Mu ya Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya ya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa
Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan, semuanya dari-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan di dalam tangan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya indah pada waktu-Mu yang terbaik Tuhan untuk siap kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat kedua tangan kita, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan lembut saja hari ini, seperti Bapa sayang anaknya, pandang wajahnya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya.
Kala Kau menuntun langkahku, Kau sertai kami Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah bagi kami Tuhan, karena rencana-Mu yang terbaik indah pada waktunya. Yesus Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Yesus namanya, biar kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Yesus, kami mau berikan yang terbaik, seluruh hidup kami Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terus menyembah. Ku mau mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun. Engkau segalanya bagi kami, Kaulah tujuan hidup kami, Kaulah satu-satunya harapan. Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, pakai hidup kami Tuhan, jadi alat-Mu untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur buat hari-hari ini. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ira lama 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 syana lama lama kina ira lama lama. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh, tidak usah terburu-buru, rasakan hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, sungguh-sungguh ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Dengan lembut saja, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ini kami PD Harvest Blessing Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh-sungguh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih. Saya serahkan pada namanya Bapak David ini. Minta tolong Ko Happy bisa berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan doa Zoom kami malam hari ini. Ntar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak David Tuhan. Hikmat, akal budi, marifat daripada Allah surga itu menguasai Pak David secara keseluruhan ya Bapak. Setiap kata-kata yang keluar itu Tuhan, kata-kata yang penuh kuasa Tuhan. Setiap kalimat-kalimat yang keluar itu Tuhan, penuh urapan Tuhan daripada Engkau ya Bapak. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi setiap firman itu bekerja Tuhan, mendobrak Tuhan, menerobos Tuhan, membuka pintu-pintu yang tertutup Tuhan.
Mengembalikan lagi tulang-tulang yang, oh Tuhan, mungkin yang, oh loyo Tuhan. Membangkitkan semangat kami yang patah Tuhan. Saya percaya setiap firman-Mu itu membebaskan setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Yalah, berikan kami hati Tuhan untuk mau ditegur, untuk mau dinasihati oleh firman Tuhan. Berikan kami hati yang lembut Tuhan, sehingga hati kami subur oleh firman Tuhan. Dan kami telinga seorang murid ya Bapa, mau dengar-dengar firman Tuhan. Belajar untuk tunduk pada otoritas Allah, tunduk pada kebenaran, tunduk pada sebuah kekuatan ilahi Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang mengurapi kami secara seluruhan Tuhan. Dan kami percaya firman malam hari ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan, membebaskan, dan mendorong Tuhan setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Allah yang ada di Harvest Blessing, biar sukacita, penyertaan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu kita, ya shalom. Ya puji Tuhan, kita masih ada di bulan 6 ini, saya masih terus dibawa Roh Kudus di dalam beban tentang setiap permasalahan dalam hidup kita. Karena masih ada beberapa minggu yang lalu, saya masih ketemu dengan beberapa orang yang selalu mengeluh tentang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang dulu ada di dalam kebahagiaan sekarang ini ada dalam fase-fase yang semakin menyusahkan. Bahkan kesusahan yang saat ini dialami sepertinya tanda petik Tuhan tidak menolong dia. Banyak anak Tuhan bicara sekali lagi penderitaan, kesusahan. Nah, kalau Anda melihat penderitaan yang dialami Ayub penderitaannya lebih berat daripada yang kita alami saat ini. Tapi saya malam hari ini tidak bahas tentang Ayub, tapi Anda mungkin tahu di Alkitab itu ada orang yang ngalamin penderitaan, kesusahan yang juga sama seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin Anda sudah tahu orangnya siapa, yang sering baca Alkitab, pasti mengerti saudaraku ya. Selain Ayub siapa saudaraku ya, yang punya masalah yang berat, yang tercatat di Alkitab Perjanjian Lama, itu adalah seorang wanita yang bernama Naomi. Kalau Anda belajar tentang Naomi, ini adalah wanita yang tersusah selain Ayub. Naomi mengalami kondisi yang terpuruk, bukannya orangnya jadi makin kaya, tapi justru makin jatuh miskin, dan suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion, dan susah hidup dalam kemiskinan, kehilangan anak-anaknya. Kita akan lihat satu firman Tuhan. Bapak Ibu, saya malam hari ini bahas firman Tuhan tentang solusi hidup. Supaya kita semua yang ada di tempat ini sadar bahwa kita punya Tuhan yang selalu bisa memberikan solusi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Anda-Anda yang mendengar firman Tuhan, Anda-Anda yang juga melihat ibadah Zoom malam hari ini, saya kadang-kadang share, saya sering sharekan juga lewat YouTube. Anda ulang lagi firman Tuhan malam hari ini supaya masuk dalam telinga hati dan Anda mempraktekannya dengan sungguh. Hidup Anda pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dikatakan demikian di kitab Rut pasal yang pertama ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi dikatakan tinggal serumah, akhirnya dengan kedua menantunya, yaitu Rut
dan Orpa. 3 janda ada dalam sebuah rumah, tetapi bukan janda yang kaya, tapi janda yang sangat miskin, saudaraku ya. Kalau Anda mungkin sudah lihat ceritanya memang baik ya, tapi sebelum semuanya itu terjadi dalam diri Naomi dan juga Ruth, Anda pelajari dengan sungguh, saudaraku ya, bahwa kisah di Alkitab ini bagaimana sebuah solusi di saat hidup kita ini makin susah. Kenapa saya katakan demikian? Karena 2023 ini nanti Anda akan ngalamin, sudah banyak orang yang tahu, saudaraku ya, kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup kita di depan itu makin berat. Nanti Indonesia di 2024 akan masuk dalam fase tahun politik. Nah, itu nanti akan justru juga membuat goncangan-goncangan ekonomi juga bahaya. Nah, kalau sekali lagi kita hidup terus ada dalam kebahagiaan, Tuhan ingatkan berkali-kali, jangan lupakan Tuhan. Tetapi kalau kita dalam keadaan susah, pasangan kita mungkin dalam keadaan sakit, hal-hal yang berat menimpa kita, saudaraku ya, ayo kita tetap belajar tentang firman Tuhan. Kita cari solusi tentang firman Tuhan yang Alkitab ajarkan, supaya dalam setiap kehidupan kita, kita senantiasa mengalami hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan demikian, Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya, ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Secara komplit, saudaraku ya, dikatakan di sini bahwa Naomi dan kedua menantunya, yang sebelumnya Naomi itu datang dari Israel, dari Bethlehem masuk ke Moab, saudaraku ya. Dan kenapa dia lari dari Bethlehem ke Moab, saudaraku ya? Karena di Bethlehem saat itu sedang mengalami kelaparan, sehingga Elimelek atau suami Naomi ngambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem, meninggalkan Israel dan menetap di Moab, yaitu Yordan di seberang Israel. Kalau Anda pernah ke Israel, saudaraku ya, mereka meninggalkan satu kata yang namanya tanah perjanjian. Dan di negeri asing itu mereka bukan mengalami keberhasilan, tapi justru mengalami keruntuhan, saudaraku ya. Inilah yang dibuat yang terjadi dalam keluarga Naomi yang perlu kita renungkan, sehingga akhirnya di ayat yang ke-6 ini dikatakan Naomi membawa kedua menantunya itu untuk kembali ke Israel, kembali ke Bethlehem. Tetapi di tengah jalan, saudaraku ya, Anda pelajari nanti seterusnya, saudaraku ya, hal apa yang perlu kita renungkan supaya solusi hidup dalam mengarungi kehidupan ini, Anda dan saya itu boleh mendapatkan terobosan di dalam Tuhan. Bapak Ibu perlu renungkan ini. Yang pertama itu adalah apa, saudaraku ya? Kita belajar yang namanya kembali ke asal kita. Kembali ke asalmu. Ada sebuah pengertian rohani, yaitu apa? Naomi kembali ke Bethlehem, dikatakan. Nah, kalau Anda semua sudah tahu, Bethlehem itu adalah gambaran rumah roti. Gambaran Yesus, sang roti yang turun dari surga. Kembali ke asalnya, saudaraku ya. Kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dalam keadaan susah, sulit, dan berat, nggak ada harapan, saudaraku ya. Saya mau katakan buat saudara belajar, kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita cari pertolongan yang lain. Kenapa? Kalau kita cari pertolongan yang lain, kita justru tersesat. Kita justru tidak menemukan jalan. Ibaratnya kalau kita ini punya kendaraan, mobil ataupun motor, saudaraku ya. Ketika mobil atau motor itu rusak, kita nggak sembarangan servis di sembarangan tempat. Kita pasti taruh di dealernya yang pas, di mereknya yang sama, supaya apa? Mobil kita ini atau motor kita ini
kembali bersih dalam keadaan baik ketika diservis. Hal yang sama ketika kita ini menghadapi kesukaran. Naomi ngambil sebuah keputusan yang baik, yaitu apa? Kembali ke Bethlehem. Yesus sang pencipta kita itulah yang berkuasa. Apapun sekali lagi kesusahan kita, Tuhan mau ingatkan malam hari ini atau pagi ini di San Francisco, saudaraku ya. Seperti anak yang terhilang di Lukas pasal yang ke-15 itu, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dia sadar, kalau aku kembali ke asalku, aku akan melihat berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada aku. Itulah yang dia kerjakan sehingga dia ngambil keputusan untuk apa mau dipulihkan. Karena di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan mau carpe diewe. Ya saudaraku ya, suka ngeyel. Nah, dalam bahasa Italia ini, suka ngeyel. Suka maunya sendiri, saudaraku ya. Kenapa? Yesus adalah Bethlehem, rumah roti yang mengenyangkan kebutuhan kita. Ada orang-orang yang sekali lagi hidupnya kosong. Saya jumpai ada orang yang bersaksi, saudaraku ya, dia kelihatannya beragama, mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak dapat kebahagiaan. Hidupnya tetap kosong. Melakukan tindakan yaitu apa? Merusak tempat-tempat ibadah, merusak tempat-tempat agama lain. Dan ketika dalam keadaan kosong dan hampa itu dia melewati sebuah rumah ibadah orang Kristen, saudaraku ya. Dan di situ dia tersentuh dengan pujian-pujian yang dilantunkan. Ketika dia mendengar pujian itu tidak tiba-tiba kakinya melangkah untuk masuk ke gereja itu. Dan ketika dia duduk di belakang, Roh Kudus bisa sentuh dia. Dan akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Dia berderai air mata. Dia firman Tuhan secara pribadi berbicara kepada dirinya. Untuk kembali ke asalnya. Karena selama ini orang ini salah jalan, saudaraku ya. Akhirnya dia bertobat, percaya kepada Yesus, dan jadi seorang penginjil, dan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya beribadah, yang kelihatannya ada di rumah ibadah, yang kelihatannya berdoa dan mendengar firman Tuhan, tapi hatinya, pikirannya melayang kemana-mana, memikirkan sesuatu, dan akhirnya dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia terus cari solusi, cari pemikiran-pemikiran yang notabene semuanya itu nonsen, omong kosong, dan tidak dia dapatkan apa-apa, tetapi dia terus bergulat dengan pikiran-pikiran seperti ini, tetapi semuanya itu tidak menemukan jalan keluar. Saya mau katakan buat saudara, Naomi dan kedua menantunya ini ngambil keputusan untuk kembali ke asalnya. Mengingatkan kita supaya kita semua yang ada di tempat ini, ayo, Anda yang cuma sekedar ibadah, Anda yang cuma sekedar ikut-ikutan, Anda yang cuma sekedar dengar-dengaran tok, enak opo ora, mantep opo enggak, saudaraku ya, manjur opo enggak, ono manfaate atau enggak. Berapa banyak kita ikut ibadah selalu yang kita pikirkan itu. Ini yang kadang-kadang Tuhan tidak suka. Kenapa? Selalu yang dipikirkan berkat, yang dipikirkan jawaban, yang dipikirkan gimana aku nanti bisa kaya, gimana aku nanti bisa sehat. Tidak salah sih semuanya itu. Tapi kita lupa untuk memikirkan sumber daripada segalanya, yaitu Tuhan kita. Yesus Kristus itu adalah sumber daripada segalanya. Itu yang harus kita pikirkan. Yesus itu adalah sumber jawaban dari segala kebingungan kita, sumber pengharapan. Dia juga sang penyembuh dari segala sakit kita. Dia juga sumber kekuatan bagi kelemahan kita. Dia juga Jehovah Jireh yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia cukupkan segala keperluan kita. Dia juga Raja Damai. Meskipun kita dalam keadaan kosong, hati kita tetap damai. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita.
Dia juga adalah sumber kasih yang memberikan buat saudara dan saya kasih yang sejati. Meskipun kita tersakiti, meskipun kita difitnah, meskipun kita dibully, kita boleh tetap bersukacita karena kita punya Yesus yang hidup. Makanya Bapak Ibu, saya mau ingatkan buat Anda semua yang ada di tempat ini, jangan cuman kita sekedar rutinitas, sekedar liturgi kita datang di sebuah ibadah. Hormatilah setiap ibadah itu, karena setiap ibadah selalu mengandung janji. Setiap ibadah selalu mengandung pesan, pewahyuan, pengajaran, pendidikan, dan solusi hidup itu akan membuat hidup Anda berkemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh Naomi yang perlu kita pelajari yaitu apa? Supaya beban kita itu tidak berat. Solusi kehidupan kita. Naomi mempraktekkan yaitu apa? Meringankan beban. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda semua harus belajar dari Naomi. Ketika kita menghadapi fase-fase yang sulit, saya katakan demikian bukan menakut-nakuti Anda, tetapi Anda akan melihat di bulan Juli, Agustus, September ini kita akan masuk ke dalam sebuah fase yang membuat kita ini ada dalam sebuah pergolakan. Tetapi Anda yang punya solusi hidup, belajar dari firman Tuhan, Anda akan diteguhkan dan dikuatkan. Dikatakan Rut 1 ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras. Bapak Ibu, mengapa menantu Naomi disuruh pulang? Kalau Anda pelajari, Naomi ini bukan egois. Tapi Naomi ini belajar untuk meringankan beban. Dan kata-katanya di sana sangat menarik. Dia tidak membenci menantu-menantunya. Di akhir zaman ini mertua dan menantu kan selalu ribet, saudaraku ya. Tetapi di sini Naomi ini melepaskan menantunya untuk kembali ke bangsanya masing-masing. Dan di sana dikatakan dia justru melepaskan berkat, saudaraku ya. Hubungannya baik dengan menantunya, memberkati menantunya, supaya mereka kembali ke orang tua mereka masing-masing. Tidak ada konflik di antara mertua dan menantu. Tetapi Naomi punya sebuah prinsip. Dia mikir masa depannya. Kenapa? Karena aku sudah tua. Kalau aku nikah lagi, mungkin aku punya anak. Mungkinkah aku akan menikahkan dengan engkau? Menantu-menantuku rasanya tidak mungkin. Karena Naomi sudah berumur pada saat itu. Tapi Naomi mencari solusi yang baik kepada menantu-menantunya. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya makin berat yang ada di depan. Ketika saudara dan saya ada dalam kesusahan, belajarlah. Kita ini meringankan beban kita. Ya Bapak Ibu, Orpa akhirnya kembali kepada Moab, kembali ke bangsanya Moab. Tetapi Rut kita semua sudah tahu, Rut akhirnya tetap mengikut Naomi, saudaraku ya. Prinsip meringankan beban itu menolong kita itu keluar dari segala kesulitan. Kalau Anda ada di perjanjian baru, Anda belajar Paulus. Paulus juga sama ketika ada di atas kapal. Berhari-hari diterpa ombak yang begitu besar, badai yang begitu besar. Apa yang dikatakan Paulus? Paulus berkata, buanglah barang-barang yang ada di kapal ini yang berat. Dan akhirnya ketika dibuang, kapal itu jadi ringan, mengikuti ombak dengan tenang.
sehingga Paulus dan teman-temannya bisa sampai ke tujuan. Bapak Ibu, prinsip meringankan beban. Di saat kita susah, ringankan beban gengsi kita. Hidup ini mudah. Yang mahal itu apa? Gengsi. Boleh kita mensyukuri ketika hidup kita diberkati Tuhan, saudaraku ya. Tetapi saat kita terpojok, ayo belajar. Ada pengeluaran yang harus dibuang. Ada cicilan-cicilan yang harus dikurangi. Belajar, ringankan bebanmu, beban pengeluaran kita. Kenapa? Karena gengsi kita ini kalau kita teruskan, kita akan makin terpuruk. Saya juga mengajar Anda jangan juga kita malu-maluin. Jadi anak Tuhan, kita nggak perlu minta-minta kepada orang lain di masa-masa yang sukar. Saya ketemu orang-orang yang minta bantuan, kasih saya WhatsApp karena dia dalam keadaan ini, dalam keadaan itu, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, dan dia minta bantuan keuangan. Saya katakan, apakah kamu sudah berdoa minta kepada saya, saudaraku ya? Saya mau katakan buat saudara, ini mempermalukan Tuhan. Ada satu keluarga yang menyekolahkan anaknya pada saat sebelum pandemi di luar negeri. Kemudian ketika pandemi terjadi, seluruh pekerjaannya hancur. Seluruh pekerjaannya turun. Dan akhirnya dia tanya sama saya, Pak, saya untuk menyekolahkan anak di luar negeri saja, biayanya tidak cukup. Saya langsung jawab, anakmu suruh kerja di luar negeri. Oh, anak saya tidak mau. Kalau anakmu tidak mau, suruh dia kembali ke Indonesia. Kuliah di Indonesia, nggak perlu ke luar negeri. Oh gitu ya Pak. Itu jawaban yang betul. Kenapa? Belajar meringankan beban. Terkadang kita pun juga ada dalam berbagai macam kesulitan hidup yang tidak bisa kita selesaikan dengan perbuatan, dengan pikiran kita. Datang kepada Tuhan dengan apa? Perbanyak doa, perbanyak ucapkan syukur. Di saat kita susah, kita belajar meringankan beban yang bisa diringankan. Ada orang yang nyeleduk, kalau istri jadi beban, Pak, masa istri harus diceraikan? Wah, ini bukan alkitabiah, saudaraku ya. Kalau anak jadi beban, Pak, masa anak harus diusir? Tidak, ini bukan alkitabiah, saudaraku ya. Belajar, kita punya pikiran yang positif. Beban, kekhawatiran, kebencian, ayo lepaskan semuanya. Kesusahan sehari pasti akan selesai bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Naomi? Saya dengan cepat saja, waktunya berjalan. Apa yang dilakukan Naomi? Naomi punya menantu yang baik, yang namanya Ruth. Kita sudah tahu, saudaraku ya, akhirnya Ruth mengikut Naomi. Dan apa yang diperbuat Ruth ini yang perlu kita tiru. Yaitu apa? Dia melakukan apa yang bisa dilakukan. Perlu kita ketahui ayatnya dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu, Ruth 2 ayat yang kedua, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu, saudara perlu dalam keadaan fase-fase yang sulit ini, mereka ketika dalam keadaan miskin, Ruth tidak tinggal diam. Dia minta izin kepada mertuanya untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Musim panen Bapak itu pada saat itu. Ketika kita, saudaraku ya, Ruth melakukan ini karena apa? Karena dia sedang tahu kondisi yang sulit, kondisi kekeringan, kondisi kemiskinan yang dialami. Ruth melakukan apa? Mencari makan tanpa gengsi. Saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan, ayo kita ini tidak perlu gengsi dalam hidup ini. Jangan kita malu kalau kita kerja ini, kerja itu, nanti dipandang orang bagaimana. Saya mau katakan buat saudara, asal kerja kita benar, asal kerja kita sesuai firman Tuhan, asal kerja kita bukan berbuat kejahatan, Tuhan pasti menyertai kita.
Bukan berarti kita ini menjual diri, bukan berarti kita ini menjual iman kita, mengkhianati iman kita. Rut sekali lagi kelihatannya seperti mengemis, saudaraku ya. Kalau peraturan Taurat pada saat itu, orang-orang yang mengambil gandum, saudaraku ya, harus melemparkan sedikit gandum di bawah kakinya. Tujuannya adalah apa? Istilahnya gandum-gandum yang setelah dipetik itu ada sedikit yang dibuang ke tanah. Tidak perlu diambil. Kenapa? Karena yang ngambil itu adalah orang-orang miskin. Rut pada saat itu ketika dia tidak meratapi nasib di masa yang susah. Rut tidak sibuk dengan stres. Dia tidak kesana kemari untuk cari yang namanya hutangan. Tapi di situ Rut punya sebuah ketekunan berusaha di masa yang susah. Ada yang sudah dekat, berapa banyak orang yang terus tanya kepada saya, dan ketika jawaban itu tidak terjadi dalam hidupnya, kenapa jawaban itu tidak terjadi dalam hidupnya? Jawabnya cuma satu, orang itu kurang tekun. Bapak Ibu, kalau kita ini kurang tekun, kita akan melihat akibatnya. Kita akan kehilangan semuanya. Berhati-hatilah. Makanya saya himbau supaya kita senantiasa tekun. Beribadah kepada Tuhan. Lakukan yang bisa kita lakukan. Ayo, kita jangan cuman enjoy saja dengan keadaan kita yang tidak mampu, yang dalam keadaan susah. Ayo, belajar keluar. Belajar untuk mencari sesuatu seperti yang dilakukan Rut pada saat itu. Melakukan apa yang dia bisa. Dia punya prinsip tidak boleh malas. Orang-orang Kristen juga tidak boleh malas. Di Perjanjian Baru dikatakan, orang yang malas hendaklah tidak makan. Bapak Ibu, perhatikanlah solusi kehidupan dalam hidupmu supaya Anda jangan hancur hari lepas hari. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Rut dan Naomi? Ini saya tidak bahas. Kalau Anda lihat di YouTube ada namanya Louis Sapareni. Ini adalah seorang tentara yang tertangkap oleh tentara Jepang, saudaraku ya, di penjara sekian tahun. Kalau Anda pelajari sejarahnya, saudaraku ya, 47 hari terdampar di kapal, saudaraku ya, yang tanpa makanan. Bertahun-tahun ada di penjara. Jepang pada saat itu akhirnya dipulangkan ke Amerika, tapi justru pulang ke Amerika, dia di situ ngalamin trauma perang, akhirnya terikat narkoba, terikat alkohol, dia cari bantuan, akhirnya apa? Dia menulis sebuah buku pengalaman sebagai seorang tawanan perang. Kisah hidupnya akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang namanya Unbroken, yang artinya tidak bisa dihancurkan. Anak-anak Tuhan juga harus seperti ini, tidak bisa dihancurkan, yang menginspirasi orang lain, supaya orang lain melihat kita, jangan kita cuma males-malesan saja, tapi hidup ini memang keras. Anda pun juga harus terus berusaha, seperti Rut pada saat itu berusaha, dan dia mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, solusi kehidupan adalah apa? Berjalan dalam anugerah Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga, di Rut pasal yang kedua, pergi ia, lalu ia sampai di ladang memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Keluarga dekat pada saat itu yang dia datangi, dia tidak tahu. Kelihatannya ada faktor kebetulan. Tapi saya mau katakan buat saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, tidak ada kamus yang namanya kebetulan. Di ladang itu banyak sekali orang yang memiliki ladang, kok jelalah. Ya,
Rut ini tiba-tiba masuk di ladangnya Boas yang dia tidak ketahui. Ternyata Boas ini adalah famili daripada kaum Elimelek, saudaraku ya. Ketika Rut berjalan di sana, di tempat yang tepat milik Boas, di situ Rut mendapatkan anugerah Tuhan yang membuat masa sulit masuk kepada masa keajaiban. Rut akhirnya beruntung. Kelihatannya sekali lagi orang katakan kebetulan. Sekali lagi saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Rut sepertinya mendapat keberuntungan, mendapat hoki, saudaraku ya, tepat di ladang yang tepat. Dan inilah yang namanya grace atau anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita ini perlu berjalan dalam anugerah Tuhan. Jangan kita terus mengandalkan kekuatan kita. Kembali kita andalkan Tuhan. Orang dunia boleh katakan sekali lagi hoki, tapi orang yang disertai Tuhan setiap saat selalu hoki. Ada anugerah Tuhan. Kita ini diingatkan segala kepandaian, pengalaman kita, semuanya itu sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar anugerah demi anugerah Tuhan. Biarlah menyertai kita senantiasa. Ketika Rut ketemu dengan Boas, lalu sujudlah ia menyembah di ayat yang ke-10 dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing." Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan mendatangkan favor of God yang mendatangkan kelimpahan, kemenangan. Oh, pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita, keberuntungan. Boas itu seorang yang murah hati. Boas akhirnya berpesan kepada pegawai-pegawainya, tambahilah jelai-jelai yang dibuang, supaya Rut mendapatkan banyak jelai yang dibuang pada saat itu. Dan Rut dan Naomi akhirnya tidak menjadi kelaparan. Mintalah, saya mau katakan buat saudara, anugerah Tuhan berjalan atas hidupmu. Karena tanpa anugerah Tuhan, hidup kita ini akan sia-sia. Kita berjalan sekian waktu, sepertinya tidak dapat hasil. Saya mau katakan buat saudara, selama Anda di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan yang namanya anugerah Tuhan. Ayat terakhir berkata demikian. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Anda kalau pelajari tentang sejarah di Alkitab, saudaraku ya, Rut ketika menikah dengan anak Naomi tidak punya anak. Siapa yang mandul saat itu tidak ada yang tahu. Tetapi ketika menikah dengan Boas, dia mendapatkan anak. Dari seorang janda yang miskin, dia tiba-tiba menjadi nyonya yang kaya. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Di Rut pasal yang keempat Anda baca sendiri, anaknya diberi nama Obed. Kalau Anda belajar sejarah, siapakah Obed ini? Obed ini akhirnya melahirkan Daud. Daud adalah raja orang Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, dari orang yang asing, dari janda yang miskin, menikah dengan Boas, akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Rut akhirnya sekali lagi menjadi cucu daripada Isai, saudaraku ya. Cicitnya adalah Raja Daud. Dari cicitnya Raja Daud, maka lahirlah yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau katakan sekali lagi betapa kita perlu berjalan dalam anugerah Tuhan. Kerja keras memang penting. Tanpa anugerah Tuhan, hasilnya akan biasa. Tapi disertai anugerah Tuhan, hasilnya menakjubkan. Berjalanlah dalam anugerah Tuhan.
Izinkanlah Tuhan senantiasa mengambil keputusan dalam hidupmu. Tuntunan Tuhan setiap hari menyertai kita dalam segala keadaan. Sekali lagi, solusi kehidupan hanya ada di dalam Tuhan. Kembalilah ke asalmu, kembalilah kepada Tuhan. Mungkin kita cuma rutinitas, kembali saat ini. Ayo, serius sama Tuhan. Maka Tuhan juga akan makin serius dengan kita. Yang kedua, belajarlah ringankan bebanmu. Apa yang nggak patut kita pikul, taruh, saudaraku ya. Apa yang patut kita pikul, belajar kita ringankan. Supaya fase-fase sulit di masa yang akan datang bisa kita lewati. Lakukan yang bisa kita lakukan. Apapun itu bentuknya, everything saya mau katakan, lakukan, percayalah. Asal benar di mata Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Maka kita akan dapat solusi kehidupan di masa yang sulit. Kita tetap on fire, kita tetap exciting, kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita nyanyi sebuah lagu. Tolong Lukas, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjut. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, apapun rencana-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami Tuhan, tidak akan hilang untuk selamanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami bisa melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk masa depan kami Tuhan, biarlah kami senantiasa Tuhan menjaga setiap kehidupan ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biar kehidupan kami Tuhan mencerminkan yang terbaik bagi semua orang Tuhan. Kami percaya Engkau Allah di tengah-tengah kami pun apapun setiap masalah yang kami derita Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan menyelesaikan setiap perkara demi perkara Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam segala Tuhan apapun kekurangan Tuhan akan mencukupkan semuanya ya Tuhan. Juga Tuhan setiap masalah pekerjaan kami Tuhan, mungkin semua yang ada di tempat ini Tuhan, yang dalam masalah apapun pergumulannya Tuhan, segala pun pekerjaan yang belum terselesaikan, dalam malam hari ini Tuhan akan bukakan jalan Tuhan. Tuhan akan selesaikan satu persatu Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, menuntun setiap langkah demi langkah Tuhan. Sehingga perjalanan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua apapun Tuhan yang kami butuhkan.
Tuhan sudah campur tangan Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi tangan-Mu tak pernah terbatas. Engkau Allah yang sanggup menolong kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Tuhan Harvest Blessing ini Tuhan. Di mana Tuhan hari Rabu nanti Tuhan ada onset, kiranya Tuhan kirim Tuhan jiwa-jiwa dunia berdatangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong orang yang dalam masalah apapun Tuhan, mereka boleh mendapatkan jawaban di Harvest Blessing ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga setiap bangku-bangku yang kosong akan terisi penuh dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan rindu Tuhan untuk mengirim orang-orang Tuhan yang senantiasa Tuhan setia kepada Engkau, yang ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Melalui Zoom ini Tuhan, mereka boleh digerakkan untuk mereka boleh hadir Tuhan di onset di Harvest Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan itu Allah yang sanggup Tuhan menopang, menolong setiap apapun menjadi kebutuhan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi Pak Jokowi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan Tuhan. Setiap masalah Tuhan, apapun Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan semua bangsa Indonesia ini Tuhan. Di segala keburukannya, segala kekurangannya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat Tuhan untuk bergabung di dalam jajaran ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan yang setia, yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, mereka bisa masuk dalam kepemimpinan pemerintahan ini Tuhan, semuanya sehingga berjalan dengan lancar, tidak sampai ada yang permusuhan, perkelahian, pertikaian Tuhan. Kami percaya pemilu di tahun depan Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, dan Engkau sendiri akan memilih setiap presiden yang akan Kau pilih Tuhan, dan wakilnya Tuhan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami percaya semua itu hanya rencana dan kemurahan-Mu Tuhan yang akan memberikan terbaik buat pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar setiap anggota yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya mereka sudah mendengarkan firman-Mu, mereka sudah diberkati Tuhan, setiap masalah demi masalahnya Tuhan sudah selesaikan dan Tuhan sudah memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tolong Lukas. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di BD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 21 Juni 2023 jam 7 malam bersama Pastor Vera Daniel. Mari hadir, bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di BD Harvest Blessing. Doa malam online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 26 Juni 2023 jam 7 malam bersama Pastor Shirley Santosa. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan bisa juga ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807, persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan BD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Engkau sudah berkarya, berdaulat, memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami percaya setiap anak-anak-Mu malam hari ini mendapat peneguhan, mendapat kekuatan yang baru, mendapatkan solusi kehidupan, sehingga kami boleh makin percaya di dalam Engkau hidup kami tidak ada yang sia-sia. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu nyata atas hidup kami, sehingga kami semua makin hari makin kuat dan melihat penyertaan Tuhan ada atas hidup kami. Biar mereka yang ikut ibadah Zoom malam hari ini yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang kekurangan juga sudah diberkati. Angkat kedua tangan-Mu, kembalilah dengan aktivitas-Mu, kembalilah beristirahat dalam tangan Tuhan. Setiap berkat, setiap tangan yang terangkat, biar berkat yang datang dari Allah Bapa,
Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memulihkan, mengangkatmu naik, dan apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Percayalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.